Nyuwun sewu Pak, menika wonten kembang babat malang. Kembang babat malang. Kinanti napa kinanti? Iki kembangnya maca pat sepindah sinom, kaping kalih dandang kula, kaping tiga aswandana, kaping sekawan bangkur. Monggo ayo. Para pecinta musik atau seni tradisi di Kota Malang tentu tidak asing dengan sosok Ki Sumantri atau yang akrab dipanggil Mbah Mantri. Mbah Mantri kerap disebut-sebut sebagai pengembang tradisi mocopat gaya Malangan atau mocopat Malangan. Dengan gayanya yang khas dan lucu, Mbah Mantri dikenal sebagai guru seni karawitan, mocopatan, dan beragam seni tradisional berlanggam Jawa Timuran. Ada banyak versi mengenai kapan lahir dan berkembangnya tembang mocopat ini. Seturut sejarah lisan, tembang mocopat mulai muncul sekitar abad ke-15 semenjak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Demak, Pajang, Mataram, dan sebagainya. Sebagai maestro seni karawitan oleh para pegiat seni dan budaya tradisi di Kota Malang. Di samping mengajar karawitan dan mocopat, di Sanggar Among Roso binaannya, Ki Sumantri juga mengajar ekstrakurikuler karawitan di beberapa sekolah di Kota Malang. Sanggarnya selalu ramai oleh para muridnya yang terdiri dari beragam usia, menjadi tempat berdiskusi para pegiat budaya tradisi, bahkan menjadi tempat penelitian para akademisi. Mocopat saat saya, khususnya di Malang, saat saya masih kecil dulu sih, itu masih banyak kita kebiasaan-kebiasaan baik di masyarakat maupun di kurikulum ya. Saya pikir untuk sekarang ini pelestarian itu tergradasi, ya. Jadi ada beberapa sebab. Jadi mungkin kekurang tertarian masyarakat terhadap mocopat itu sendiri. Kemudian yang kedua terhadap interaksi mocopat itu sendiri terhadap perubahan masyarakat yang ada. Ya. Jadi sekarang jadi saya jarang sekali ya, terutama di masyarakat umum, kalangan anak muda itu yang memilih mencopat sebagai pilihan untuk beraktivitas seni. Ya. Kalau bisa dikatakan dalam di sekolah atau di masyarakat itu kurang dari 10% itu yang memilih mencopat ya. Tapi kalau berkegiatan seni budaya Jawa itu apresiasi sekarang masih meningkat, masih lumayan banyak, karena aktivitas di masyarakat, di pemerintah juga masih dibutuhkan. Tapi mencopat itu kan dibutuhkan keahlian tersendiri dan konsentrasi tersendiri. Kalau bicara mencopat itu dulu waktu saya masih kecil, yaitu tahun 60-an. Itu sangat ramai sekali di desa-desa
karena mocopat itu fungsinya bagian daripada ritual, bukan berdiri sendiri. Jadi tidak ada orang menganggap mocopat untuk tontonan, itu tidak ada. Tetapi mocopat itu ditanggap orang pada acara-acara tingkepan, acara melekan kelahiran bayi. Terus itu tingkepan itu 7 bulan hamil kandungan, yaitu bayi. Terus ada pasaran bayi, itu biasanya nanggap mocopat. Dan mocopat dulu itu tidak hanya mengetengahkan tentang tembang, tapi juga cerita, dongeng. Sehingga istilahnya pelaku seniman mocopat dulu itu dipanggil dalang mocopat. Istilahnya kan dalang moco. Lah lama biasanya mari moco tengah-tengah wengi, mari pokoknya jam loro munggah iku ana ugem. Ugem iku anu ngepal nasib iki lho. Mane aku gak belajar aku. Lah mari bedhek nasib wong malah ramal. Iya men ramal. Iya ramal cuma aku gak. Ugem ade wong kok ndek apa lebokno dhuwit ya kayak buku Mas tembang opo. Oh. Diterjemahno. Aduh wis. Oh, ngono. Ugem. Ngepalno awak anu. Awak kok sengkek meneh kae. Tembang mocopat kerap hadir dalam satu paket dengan beragam jenis seni tradisi Jawa yang lain, semisal karawitan, tarian tradisional, wayang kulit, wayang topeng, dan lain sebagainya. Meski demikian, penyajian tembang mocopat relatif kontekstual. Ia boleh dinyanyikan bahkan tanpa iringan gending sekalipun. Dapat dimulai dari dan berakhir di bait manapun dan pada beragam situasi serta tujuan. Mocopat berkembang di wilayah Jawa Timur atau yang kerap disebut sebagai mocopat pesisiran sebagaimana di Gresik, Surabaya, Madura, Malang, dan atau daerah Tengger. Perubahan langgam tembang mocopat pun juga dibarengi dengan perubahan gaya karawitan atau gending. Langgam tembang mocopat yang berkembang di daerah Malang, selanjutnya disebut mocopat Malangan, tidak dapat dilepaskan dari garap gending jula-juli lantaran gaya Malang yang terlebih dahulu ada di sekitar tahun 2014. Namun, saat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Mbah Mantri, mocopat Malangan nyaris punah. Rahayu. Atur nuwun. Coba-coba. Gue sebagai seorang pelaku seni yang ada di Malang, lebih-lebih mocopat di Malang itu hampir punah. Salah satunya adalah kelas tunggalipun menika mocopat gaya Malangan. Gaya pun Malangan ya, gaya Malang. Ini pesannya almarhum. Kalau kita bicarakan tentang budaya yang ada di daerah, jangan diberi akhiran an. Malang ya Malang, Malangan malah coba-coba acak-acakan. Nah, ya Malang, topeng ya Malang, gending ya Malang, mocopat ya Malang. Niki kurang abadi saking Asmorodono. Ingsun miwiti muji ya nebut nama yang sukma kang murah ing donya mangke kembe akhire ngakerat sang pinuji datan wekdal Ojongku singgane korek Alang galong kalas ayun hangapura wong kang dosa singgane Lah ngono sebab singgane lamane galong ngene kene Niki tembang mocopat blakraan Judulnya tembang mocopat Jinom
Gerak-gerakan nang desa-desa, kelulusan. Pramane wong lawa dara, isih cilik jaluk laki. Sunatan ning margasana, kutha lawas den balen. Jadi pangkang winarani kamanggungan dalemipun. Terus ae. Iki yo ngono iki topeng ra iso mlaku kon iki. Rojenan kayu tangan, sauman den eseni. Bosku malung kandean galugalan. Di Malang, di kota, itu yang mempelajari itu tinggal Pak Mantri. Kalau dulu zaman saya tahun 60-an, 70-an itu masih banyak. Tapi di tahun 90 sudah mulai meninggal satu persatu. Yang Pak Mantri sebetulnya bukan dalang mocopat, tapi Pak Mantri pengrawit, sehingga Pak Mantri itu artinya paham tentang lagu-lagunya, cengkok-cengkoknya itu paham. Tapi belum pernah Pak Mantri jadi dalang mocopat menceritakan tentang lakon tadi enggak, tapi cuma musiknya, lagunya. Cak, gawe gending anu kok Cak, mutune kota. Apa? Tribuna kita. Malang kan kota. Pendidikan, industri, wis ada. Wis tak kene. Dawa-dawa tujuannya apa? Wong lek nang Malang iku mangko teko stasiun, mesti teko stasiun, mesti teko bis gending. Iku enggak karepe si kanca-kanca iku ngono. Ayo, Pak. Ning kenyataane. Bareng wis gawe sing bandani pawit. Lah saiki donane ge iku museum mimin. Nggih. Ha iku. Ingsun mimiti muji ya nebut nama yang sukma kang murah ing donya mangke tembe akiring akhirat kang pinuji datan pegat angganjar wong kawas hayun hangapura wong kang dosa sampune muji yang witi amuji Nabi Muhammad. Lahirnya gending lantaran gaya Malangan ini tidak dapat dilepaskan dari peran sentral seniman tradisi dan pegiat budaya tradisi Jawa, yakni Ki Sumantri bersama sanggarnya Among Roso. Dalam gending Jula Juli Jawa Timur pada umumnya, jarang dijumpai tembang mocopat. Namun, pada gending yang ia ciptakan itu pula, akhirnya lahir mocopat Malangan yang sangat menonjol dalam penyajiannya. Jebol hanggayok langit wong picak hangelang lintang susu angin. Tembang mocopat yang hadir dalam gending Jula Juli Lantaran ini merupakan garap baru anggitan Ki Sumantri yang belum pernah ada sebelumnya. Meski dalam beberapa hal terdapat kesamaan, tembang mocopat Malangan memiliki perbedaan mendasar dibanding tembang mocopat mainstream Mataraman, Yogyakarta atau Surakarta. Amek geni tetamaran. Seturut Ki Sumantri, perbedaan ada pada cengkok, yakni karakteristik vokal dalam melakukan tembang. Tidak hanya berbeda dengan mocopat Mataraman,
Mocopat Malangan bahkan memiliki cengkok yang khas dan juga berbeda dengan mocopat Jawa Timur pada umumnya. ora nemen sengsarane lan malih kawruhana tinggalane tiang kina. Jika tembang mocopat Mataraman kerap dimulai dari pupuh mijil dan berakhir pada pucung, mocopat Malangan memulainya dari Asmorondono. Adapun pucung sebagai pelengkap saja. Boleh ditembangkan, boleh tidak. Pupuh Asmorondono dalam konteks mocopat Malangan adalah hubungan kasih antara manusia dengan Tuhan. Hal ini berbeda dengan Mataraman, di mana pupuh Asmorondono melambangkan cinta kasih antar manusia. Jika mocopat Mataraman menembangkan serat Ulang Reh atau Wedotongo, maka mocopat Malangan bersumber dari kitab Ahmad Muhammad atau serat Yusuf, yang tentunya juga dituturkan dalam dialek Malangan. Sumanding dawang ayu pundike sae welasono raga ningsun. Tradisi enggak cukup dong untuk dilakoni. Bukti niku ono lho lek mamane malah ku ndek tembang mocopat. Buktine ndi lah? Ya apa enggak? Oh jadi dipraktekno nang saiki lho lagune mocopat Malang. Nah, lewat tembang mocopat kamu tak tingkatno dadi gending, ben berkembang kan iku. Lah sih saiki kan wong mitone wis gak ono. Gak ono. Ya lek desa iki mitone kan si maca. Ya, iku mangko sumere iku mangko. Tapi Yusuf iku mangko sumere. Ceritane iku. Pak Mantri itu orang satu-satunya orang kabupaten. Karena tidak banyak ya. Saya lihat satu-satunya orang kabupaten pengrawit yang mau penelitian, mau eksperimen. Sebenarnya Pak Mantri sekolahnya nggak tinggi ya. Sekolahnya nggak tinggi, tetapi sekolahnya biasa-biasa saja. Tetapi karena beliau itu mau belajar, tinggal ngambil kursus, bahkan akhirnya bisa jadi pegawai negeri, terus dekat dengan teman-teman seniman perguruan tinggi, seniman akademik, akhirnya ketularan tentang ini proses belajar meneliti, proses kreatif itu ketularan. Sehingga kalau menurut saya satu-satunya pengrawit kabupaten yang mau meneliti dan mau mencipta lagu gending yang cukup banyak, berani, itu Pak Mantri. Saya kalau membandingkan dengan sesuatu yang seperti mencopat ya, tidak persis sama sih, tapi yang ada di Kamboja, Vietnam, Laos itu sebetulnya sama gitu. Tapi bagaimana cara melakukannya, kemudian tema apa yang diangkat itu agak berbeda. Tetapi untuk mengangkat itu mereka tidak hanya menggelar mencopat cuman dalam satu babak mencopat aja gitu, tapi selalu menggabungkan dengan kesenian-kesenian yang lainnya. Ya, kenapa bisa populer terus di ini seperti wayang air di Vietnam gitu. Itu sebetulnya juga mencopat, tapi mereka yang tertarik mencopat, dia akan mendengarkan mencopat. Tapi yang masyarakat umum yang tidak mengerti itu, mereka menikmati ilustrasi-ilustrasi lain, entah itu tarian yang mengiringi atau artistik-artistik yang lain untuk membantu mereka untuk mengerti mencopat itu. Jadi semuanya akan menjadi pagelaran yang menarik dari satu kesatuan besar gitu. Tidak masalah. Jadi saya yakin apalagi orang yang tidak tahu
tidak terlalu mengerti tentang budaya-budaya yang baru itu dari luar ke sini itu suatu yang luar biasa sekali. Mocopat itu suatu ilmu dan suatu seni yang luar biasa sekali. Saya yakin dikembangkan akan sangat masuk akal untuk dikembangkan menjadi populer gitu. Tinggal bagaimana mengemasnya, mengemasnya menjadi satu pagelaran yang baik. Ya, jadi itu akan membuat mempermudah untuk mengerti dan menikmati. Masih Islam, dia zaman Mantara Magir. Ya, itu kan Islam lebu. Kenapa kok Surakarta Jogja Solo kok gak nglestarekno sing hubungane kali aku sama Muhammad itu mangko. Kenapa enggak? Contohnya ya iki Asmarandono. Iku sing saire sing diopuk sing diomongno masalah Damarulan. Nah, ngono ta. Kalau kita wungu, berarti Mojopahit tak ngono. Bocah gak diakoni anak turune Mojopahit. Tak ngono cek diakoni anak. Nah, kabeh ngono iku mangkon. Ternyata enggak mangko gak. Padahal mun Islam itu kan iku dikembangno. Hubungane karo nabi-nabi. Tapi Pak Solo nih Pak Mangkunegaran Wedatomo nih loh, itu iya, cuma kan enggak nyeritakno masalah. Lah, padahal itu mengko kan awale mlebune Islam nak ngono ta. Kalau mampu bertahan itu karena masih ada seniman Malang yang masih setia untuk mempertahankan mocopat Malangan. Dan harusnya karena sekarang musimnya tentang budaya lokal ya. Ya hendaknya memang dipertahankan. Memang mocopat itu macam-macam, ada mocopat Surakarta, Yogyakarta, Madura, Malangan ya. Itu tentunya sumbernya satu gitu. Tapi yang beda itu jenggot-jenggotnya ya. Yang namanya mocopat tetap mocopat, tapat tetap sama semua. Yang berbeda jenggot-jenggotnya itulah. Karena Malang ini sekarang itu musimnya tentang mengangkat budaya lokal, ya hendaknya mocopat Malangan, wayang Malangan, ya, topeng Malangan, kerawitan Malangan, itu harus dilestarikan, dipertahankan. Dan saya juga nggak yakin kalau Pak Mantri meninggal nanti itu masih ada yang mempertahankan. Karena itu tadi hubungannya. Pak Mantri salah satu-satunya, kalau menurut saya tidak salah satu, saya agak ekstrim ya, satu-satunya pengerawit Malang yang betul-betul mau meneliti dan mempertahankan gaya Malangannya, ya. Walaupun belum tentu gaya Malangannya itu laris untuk di pasaran ya, laris di pasaran. Tetapi Pak Mantri tetap mempertahankan dengan gaya emosionalnya bahwa Malangan itu harus tetap dipertahankan.
Ingsun miwiti muji yang abono yang sukmo kang paring murah dunya mangke sampe akhir akhirat kang pinuji datang pegat kang ganjar wong kabelas ayun angapura wong kang dosa selamat jalan turunku adikku. Takdir berkata lain. Pada tanggal 30 Agustus 2018, Ki Sumantri tutup usia. Para sanak, saudara, tetangga, dan orang-orang yang mengenal Ki Sumantri mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya tak jauh dari Sanggar Amuros. Di tangan para muridnya, kita bisa berharap kekasan Mocopat Malangan masih bertahan dan bisa berlanjut. Aduh, hilang wis nomor 2. Monggo sami angga donga sak iku anggen sami bawa rasa mugi Gusti ambarkani. Sawaku bisa pandonga ibu kok mungkin atur praleluhur dari toko pinaringan kasuwargan ingkang sampun paring budaya saya anggrambaka semangkin tumeka akhir potensi niki kok didong duwe oleh sak lu Tabuannya kita enten ini ya. Kok didung